teman-teman, perkenalkan nama saya Eva. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Sekarang saya sedang bersama dengan Kak Umairah Suna sebagai Ketua UKM Mikora. Baik teman-teman ya Kak, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu dan ceritakan sedikit tentang UKM Mikora itu seperti apa dan perannya di kampus ini seperti apa. Baik, perkenalkan nama saya Umairah Suna dari Prodi IAT semester 4. Jadi kepanjangan UKM Mikora yaitu Lingkungan Hidup, Kesehatan, dan Olahraga. Jadi peran UKM kami di kampus ini yaitu menyalurkan minat dan bakat mahasiswa pada bidang olahraga, lalu mengingatkan kesadaran mahasiswa akan kesehatan dan pada lingkungan hidup. Kami mengingatkan akan kesadaran mahasiswa dan kepedulian mahasiswa terhadap lingkungan di sekitarnya. Baik, selanjutnya katakan saat ini kan masih semester 4 nih, dan sedangkan rata-rata ketua di KKP itu semester 6. Tapi kakak ini sudah dipercaya menjadi ketua UKM Mikora. Bagaimana perjalanan Kak Umairah ini hingga bisa mendapatkan amanah tersebut sebagai ketua UKM Mikora? Baik, di sini saya akan cerita sedikit. Nah, saat itu di akhir tahun 2025, UKM Mikora saat itu nama UKM-nya masih KWH ya, Kesehatan, Olahraga, dan Lingkungan Hidup. Nah, di situ kampus open recruitment. Nah, di situ saya daftar karena dari semester 1 saya tuh bertekad kalau misalkan saya kuliah di IIKI, saya pengen banget masuk organisasi. Dan minimal 4 tahun itu ya sekali lah ikut organisasi. Tapi waktu itu saya mau daftar organisasi, tapi gak ada yang sesuai dengan passion saya gitu, potensi saya. Nah, terus begitu UKM Mikora ini ada buka oprek, saya langsung daftar karena saya merasa ini kayak, wah ini UKM kayaknya jodoh saya deh gitu. Nah, apalagi kan waktu itu sebelum oprek UKM ini, saya waktu itu pengen ngajuin kegiatan donor darah di kampus IIKI Jakarta gitu. Saya punya tekad lainnya gitu. Terus setelah pendaftaran itu nggak lama UKM ini membuka oprek untuk BPH-nya, tapi itu untuk semester 6. Nggak lama, beberapa pekan kemudian saya dihubungi, saya diajukan untuk wawancara sebagai BPH ketua gitu. Nah, di saat itu saya tahu itu yang diajukan BPH ada 3 orang, saya dan teman-teman saya. Nah, saya tahu 2 orang ini mereka sudah mengundurkan diri karena mereka sudah daftar ke BKKBN yang lain. Dari itu saya masih maju mundur nih ikut wawancara atau enggak. Saya takut misalkan kalau saya wawancara saya malah kepilih jadi ketua, yang mana saya belum pernah berpengalaman dalam organisasi. Nah, dari situ saya ya udahlah wawancara aja karena saya kan punya tekad pengen ada UKM yang ada di bidang kesehatan gitu sama olahraga. Apalagi kan saya suka banget di bidang olahraga gitu. Dan juga saya pengen banget di IIKI Jakarta itu ada penghijauan kembali, karena kan di depan PUPR 1 itu dibikin lapangan olahraga, dan di situ kan pohon-pohonnya pada ditebang. Saya pengen banget di situ ditanam-tanami lagi lah, biar kalau misalkan mahasiswa itu mau menghafal jadi khusyuk gitu menghafalnya, karena ada tanaman di sekitarnya, ada pasokan oksigen gitu. Setelah wawancara saya di luar ekspektasi sih, saya terpilih sebagai ketua gitu. Saya kayak, wah, saya nggak ada pengalaman dalam organisasi, ya udahlah. Jadi alhamdulillah setelah saya terpilih sebagai ketua, saya punya komitmen dalam organisasi ini, dan juga saya ditemenin sama anggota Likora yang hebat sekali, seperti divisi publikasi yang gencar banget menyebarkan informasi tentang Likora. Terus ada divisi kesehatan, ada divisi olahraga yang membidangi di Hemas tenis meja, taekwondo. Terus di divisi lingkungan hidup ada Hemas Blue Green gitu. Alhamdulillah saya berkembang di UKM yang masih merangkak ini, yang apa-apa serba dari nol, agak menantang gitu. Oke, selanjutnya bagaimana sih cara Kak Umairah ini membagi waktu antara kuliah, organisasi, tahfidz, bahkan kehidupan sehari-hari seperti kayak nugas kuliah kayak gitu ya, dan semua itu bisa berjalan dengan baik dan terkoordinasi dengan baik. Baik, dari segi manajemen waktu, jadi karena saya pertama mahasiswa yang aktif di bidang organisasi, biasanya saya membuat to-do list di buku, yang mana akademik saya itu nggak bisa dikorbankan demi organisasi. Jadi yang saya utamakan yaitu di perkuliahan dan tahfidz. Lalu ada kalanya saya harus berkoordinasi di bidang organisasi. Baik, selanjutnya salah satu program dari Mikora ada salah satu seperti donor darah dan cek kesehatan mata. Nah, apa yang latar belakangnya diadakannya program ini? Nah, jadi seperti yang aku ceritakan sebelumnya, aku kan pengen ada kegiatan donor darah udah lama ya dari tahun kemarin di IIKI Jakarta. Karena kan dari kampus UI, UMJ itu sudah rutin mengadakan kegiatan donor darah. Dan juga kan apalagi kampus IIKI Jakarta itu kampus yang berbasis mahasiswa perempuan. Nah, jadi di luar sana itu banyak sekali perempuan ibu yang melahirkan membutuhkan darah, lalu perempuan lainnya yang membutuhkan darah juga. Nah, jadi kita sesama perempuan kita harus saling membantu. Kita sebagai kampus IIKI, kita ada bakti sosial kepada masyarakat dengan mendonorkan darahnya untuk ibu yang melahirkan dan perempuan lainnya yang membutuhkan darah lainnya. Lalu untuk pemeriksaan mata itu latar belakangi karena kan sekarang itu serba digital, serba gadget gitu. Mahasiswa dan dosen itu pasti megang handphone, tablet, laptop, karena itu kan untuk tugas
belajar dan mengajar gitu. Nah jadi untuk itu karena sering di depan layar, di depan gadget, mahasiswa itu harus tahu matanya ini minus atau nggak silinder gitu, karena kan nggak banyak mahasiswa yang nggak nyadar kalau dia itu minus atau silinder gitu. Nah makanya kita ngadain pemeriksaan mata ini agar supaya kalau misalkan dalam belajar mengajar tuh lebih fokus gitu. Kalau misalkan mahasiswa takutnya malah nggak bisa melihat papan tulis di depan nih, jadi belajarnya nggak maksimal gitu. Baik, selanjutnya bisa dijelaskan sedikit gimana proses persiapan hingga pelaksanaan program di negara dan kesehatan kemarin, dan apa saja tantangan yang dihadapi oleh Kak Humaira sebagai Ketua Menpora dan sebaliknya. Baik, dari kegiatan donor darah dan pemeriksaan mata kemarin, dari ini sih pembentukan panitianya. Karena kan Lipora kan divisinya kan ada tiga pilar itu, divisi olahraga, kesehatan dan olahraga. Nah jadi kita harus bentuk panitia lagi dari divisi konsumsi, divisi PDD, lalu untuk perlengkapan gitu. Nah jadi tantangannya sih dalam koordinasi ke pihak yang akan melaksanakan kegiatan ini seperti PMI sama pihak aktifnya. Lalu kita kan harus izin ini ya, kelas harus izin ke atasan kampus. Jadi untuk tantangan aku sama panitia itu mungkin dari melayani peserta ini ya, donor darah sama pemeriksaan mata ya. Kita menghadapi berbagai karakter orang gitu. Baik, selanjutnya sejauh ini gimana sih respon mahasiswa dan sivitas kampus terhadap kegiatan donor darah dan kesehatan mata? Ya, jadi seluruh sivitas akademika IIKI Jakarta alhamdulillah kemarin antusias menyambut proker Lipora, dan beberapa teman saya ada yang mengapresiasi Lipora hebat banget gitu. UKM yang baru dibentuk tahun ini justru mengadakan kegiatan yang luar biasa sekali. Nah jadi untuk pemeriksaan mata kemarin terdata ada sekitar 133 orang yang memeriksa matanya. Nah jadi itu antusias sekali ya sivitas akademika IIKI ini menyambut kegiatan kami. Dan juga pada saat pemeriksaan mata ada dosen yang menyarankan kegiatan ini dilanjut lagi, tapi tempatnya di kampus IIKI yang di Ciputat gitu. Tapi kegiatan ini kan melalui mahasiswa ya panitianya ya. Mungkin kami tampung dulu sarannya gitu. Iya, karena kan sekarang kampusnya udah pindah ke sini ya. Jadi kalau misalkan ke sana itu agak susah gitu dari segi transportasinya, persiapannya gitu. Jadi untuk sivitas akademika IIKI Jakarta dari dosen, OB sampai ke pegawai laundry, satpam itu kemarin mereka antusias banget memeriahkan kegiatan kita. Alhamdulillah saya senang banget. Untuk yang terakhir sekaligus sebagai penutup podcast kali ini, apa kesan Kak Humaira untuk mahasiswa yang masih ragu bergabung dalam organisasi atau belum berani mengambil keputusan atau kesempatan sebagai seorang pemimpin? Baik, kepada mahasiswa itu jangan ragu untuk mulai melangkah, jangan sampai nunggu siap 100%. Kalau misalkan ada kesempatan, ambil aja dulu. Jadi kalau misalkan kamu melewatkan kesempatan itu justru kamu yang rugi. Jadi kalau misalkan gagal, ya gagal itu sebagai pelajaran gitu, sebagai evaluasi di mana kekurangan kamu. Nah, dan itu guys, jangan takut, ambil aja dulu. Siapa tahu itu ternyata adalah jalan kalian untuk sukses sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Humaira. Semoga untuk Menpora bisa terus berkembang dan terus memberikan proker-proker yang bermanfaat untuk mahasiswa dan Amin.